Kebijakan moneter Islam dalam perspektif mikro-makro. Dalam perspektif ekonomi mikro, penerapan kebijakan moneter Islam akan turut mengubah tata kelola dan orientasi dari para pelaku usaha di sektor keuangan, khususnya lembaga keuangan sebagai pemain aktif dalam sektor tersebut. Sementara itu, dalam perspektif ekonomi makro, kebijakan moneter Islam mengupayakan untuk menekan jumlah uang yang menganggur untuk dimanfaatkan di sektor real. Selain mengatur agar peredaran uang dimaksimalkan untuk pertumbuhan di sektor real, kebijakan moneter juga mengatur agar pengelolaan uang di sektor tersebut berjalan dengan baik dan efektif untuk menghasilkan produktivitas. Kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda. Praktik kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda di berbagai negara pada umumnya masih berada dalam satu atap otoritas yang sama, yaitu bank sentral negara masing-masing. Sasaran utama kebijakan moneter, baik dalam konteks Islam maupun konvensional, adalah mencapai kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan ini, otoritas moneter menggabungkan kedua sistem moneter, baik konvensional maupun Islam, melalui pengelolaan likuiditas. Titik temu pada pengelolaan likuiditas akan memudahkan bank sentral dalam merumuskan kebijakan dengan menggunakan masing-masing instrumen, baik konvensional maupun Islam. Kebijakan moneter tanpa bunga. Perlunya regulasi pemerintah yang berkoordinasi dengan bank sentral untuk menerapkan kebijakan moneter tanpa bunga. Yang pertama, fokusnya adalah menjadikan uang sebagai alat pembayaran dan nilai barang, bukan sebagai komoditas. Yang kedua, kebijakan moneter tanpa bunga harus dialihkan ke sektor real dengan sistem bagi hasil atau investasi menggunakan akad-akad muamalah Islam. Yang ketiga, solusinya mencakup penarikan uang yang beredar lebih diarahkan kepada sektor real dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan yang terakhir, penerapan kebijakan ini memerlukan dukungan pemahaman dan kesadaran masyarakat muslim serta peran individu dalam mempraktikkan keuangan syariah sebagai inspirasi untuk kebijakan makro khususnya di bidang moneter. Kebijakan moneter Islam di Indonesia. Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral terhadap bank-bank komersial di Indonesia telah memberikan beberapa instrumen tertentu kepada bank syariah, diantaranya yang pertama, giro wajib minimum, yang kedua, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah, dan yang ketiga, sertifikat wadiah Bank Indonesia. Praktek kebijakan moneter Islam di negara lain. Yang pertama, Malaysia. Industri keuangan Islam di Malaysia memiliki posisi unggul dan matang dibandingkan dengan negara-negara lain. Bank Negara Malaysia menjadi otoritas moneter tertinggi dan perkembangan industri ini dimulai secara resmi pada tahun 1984 dengan berdirinya Bank Islam SDN BHD. Pemerintah Malaysia memberikan dukungan signifikan dengan intensif beragam dan menyatukan pengembangan industri keuangan Islam dalam program nasional. Malaysia berhasil menyusun berbagai instrumen untuk mengatur likuiditas lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah melalui pasar uang antar bank syariah, memungkinkan bank-bank yang terlibat dalam Islamic Banking SIM untuk melakukan pembiayaan dan peminjaman dengan efisien. Yang kedua, Iran. Bank sentral Iran bernama Bank Markazi Jomhuri Islami Iran atau dalam bahasa Inggris disebut The Central Bank of Iran atau CBI. CBI didirikan sejak tahun 1960. Saat ini CBI memiliki peran untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan moneter serta yang berkaitan dengan kebijakan moneter umum di negara Iran. Ketiga, Arab Saudi. Otoritas moneter tertinggi di Arab Saudi dipegang oleh bank sentralnya yang bernama Saudi Arabian Monetary Authority atau SAMA. SAMA berdiri pada tahun 1952. SAMA memiliki misi utama untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangan di Arab Saudi. Selain itu, SAMA juga mempunyai mandat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.